Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita persiapkan waktu kita dan diri kita untuk sejenak mendengarkan renungan hari ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 94 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakan. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menolong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kaki yang tegak berdiri itu adalah lambang dari keberanian. Itu adalah lambang dari semangat. Itu adalah lambang dari bersiap-siap untuk bertanding. Itu adalah lambang bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jadi kalau seseorang itu berani berdiri tegak ketika ada musuh datang, ketika ada ancaman datang, itu adalah lambang atau tanda bahwa dia berani menghadapi tantangan tersebut, berani menghadapi musuh yang datang menghampiri dia. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau ternyata ketika kita melihat apa yang terjadi di depan kita, diri kita ternyata tidak siap, kaki kita goyang, kita melihat ke dalam diri kita, kekuatan kita ternyata tidak akan mampu menghadapi musuh yang ada di hadapan kita. Kita melihat ke dalam diri kita, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, cobaan, arus zaman yang sedang berjalan saat ini. Ya bisa saja seperti yang dialami oleh pemazmur di sini, kakinya akan goyang. Kaki goyang adalah melambangkan bahwa dia ketakutan. Kaki goyang melambangkan bahwa dia tidak siap. Kaki goyang melambangkan bahwa dia tidak akan berani menghadapi situasi yang terjadi. Dan dipastikan orang yang kakinya goyang akan lari meninggalkan yang namanya tantangan, persoalan, atau bisa saja dia menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada hal yang menarik yang dialami oleh pemazmur dalam nas kita hari ini. Ketika kakinya goyang, ternyata ada kekuatan yang datang dari luar dirinya yang membuat dia menjadi mampu menghadapi tantangan tersebut. Ternyata ada Tuhan yang menyokong dia supaya dia tetap bisa berdiri teguh, supaya dia tegap dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang di hadapannya. Itu yang dialami pemazmur Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Supaya dia siap untuk menghadapi beban pikiran yang datang ke dalam hidupnya. Ya, kita sekarang ini sangat banyak sekali beban pikiran yang datang ke dalam kehidupan kita. Semua menyerang kita, menyerang pikiran kita dari berbagai segi. Kita berangkat melihat dapur kita berpikir bahwa isi dapur kita sudah menipis. Harus ada uang. Kita melihat anak-anak kita, mereka berangkat sekolah, kita berpikir, dari mana uang untuk biaya mereka? Kita mencoba untuk pergi keluar rumah kita, melihat keadaan bahwa ternyata kita tidak akan mampu membeli sesuatu yang kita perlukan di rumah kita. Karena kita tidak memiliki uang. Apalagi karena pengaruh dari COVID-19 ini. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Pemazmur di sini merasakan bahwa Tuhan menyokong kakinya. Sehingga dia dianugerahkan Tuhan kekuatan, kemampuan. Dan dia bisa melewati segala sesuatu. Kita juga dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyokong kaki kita, kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari.
Tuhanlah penyokong kaki. Tuhanlah yang membackup hidup. Tuhanlah yang menyanggah kehidupan yang terbaik hingga saat ini. Kalau ada dalam istilah orang Batak, menglului pangusadian katanya. Jadikan Tuhan pangusadian kita. Karena Dia yang mampu melihat ke dalam hati kita. Karena Tuhanlah yang mampu melihat bagaimana solusi dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Dan Tuhanlah penyokong yang terbaik yang ada hingga saat ini. Yang mampu menjawab persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Menemani saat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dengan setia. Dan tidak akan meninggalkan. Jadi apabila pikiran kita penuh beban, ada Tuhan yang siap membantu kita untuk menenangkan batin kita. Apabila kita melihat bahwa mungkin perekonomian kita sedang ambruk, ada Tuhan yang siap membantu kita untuk memulihkan kita, mencari solusi atas persoalan kehidupan kita tersebut. Karena Dia Allah yang senantiasa sibuk bekerja untuk membenahi umatnya, membenahi dan memelihara ciptaannya. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Jadikan Dia penyokong kehidupanmu dimanapun, apapun yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan bersyukurlah senantiasa. Amin. Amin. Sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan adalah Allah yang mau menyokong kaki kami ketika kami gentar, ketika kami goyang menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Tuhan tidak menjauhkan diri, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang menghadapi situasi yang berat dan menjadi penyokong atas mereka. Itulah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, yang senantiasa kami rasakan ya Tuhan. Segala pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia dan mengatakan bahwa Tuhan adalah penyokong kehidupan kami yang terbaik hingga sekarang ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkanlah mereka, lindungilah, sokonglah mereka. Dan anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke hadapan Tuhan. Taruh hikmat-Mu dan roh-Mu dalam hati mereka, agar mereka selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan keinginan Tuhan di dalam hidup anak-anak kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.